Tuhan, Shalom. Tidak terlambat ya. Merry Christmas, Happy New Year ya. Tadi WL aja masih menyinggung tahun baru ya. Masih berapa hari sih? 15 hari ya. 15 hari masih sangat dini lah ya Bapak Ibu. Terima kasih buat kepercayaan gereja ini melalui Bapak Gembala sudah mengundang saya. Saya sudah beberapa kali di kaum muda ya, ini baru perdana ya. Saya akan memperkenalkan diri ya, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Roni Suryawijaya. Status saya ganda campuran Bapak Ibu. Saya bersyukur istri karena saya sudah besar-besar gitu ya. Dan saya sehari-hari bekerja sebagai guru. Saya melayani di gereja sebagai pendeta. Saya coba ya. Oke Bapak Ibu, saya mengambil judul khotbah menolak lupa dari Mazmur 103 ayat yang kedua ya. Mazmur 103 yang kedua saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ini Mazmur dari Mazmur Daud Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu suka nonton TV dulu ya, ada program dari Indosiar itu yang judulnya Menolak Lupa. Jadi penonton itu dibawa untuk kembali kepada peristiwa-peristiwa sejarah di Indonesia atau kejadian-kejadian yang viral gitu ya. Contohnya kecelakaan kereta api yang menewaskan ratusan orang. Nah itu diomong lagi. Terus peristiwa Rengas Dengklok begitu. Jadi supaya bangsa Indonesia ini tidak lupa akan sejarahnya. Nah di Alkitab juga ada Bapak Ibu. Jadi Mazmur 103 ayat 2 ini mengajak kita ini tidak boleh lupa akan kebaikan Tuhan. Yang pertama Raja Daud itu ngomong jangan lupakan apa yang telah Tuhan kerjakan buat saya dan saudara. Begitu. Nah yang kedua dia bilang juga bahwa pada saat dia menulis itu keadaan Daud itu tidak baik. Dia mengingat keadaan Raja Daud yang tidak baik. Ini yang dialami, kesesakan, sakit hati, kelemahan tubuh, dan hampir gila gara-gara dikudeta anak kandungnya sendiri. Ya Bapak Ibu, yang orang tua kalau dikurang ajarin anak itu rasanya kalau seorang mama sudah tidur selama 1 minggu ya gara-gara dikurang ajarin terus anaknya keluar. Wah kacau ya. Dan yang ketiga, Raja Daud itu dikasih 2 pilihan. Yang pertama mau menyerah, nah nantinya ujung-ujungnya menderita, atau ini memuji Tuhan. Memuji Tuhan, dia paksa dirinya memuji Tuhan dan sampai akhirnya menemukan sebuah keajaiban. Bapak Ibu setuju dengan saya? Kalau saya katakan kalau Bapak Ibu tenang-tenang saja, hidupnya bahagia, hidupnya baik-baik saja, saudara datang ke gereja WL ajak saudara untuk menyanyi memuji Tuhan, gampang, setuju? Betul ya? Tapi kalau saudara datang ke sini masih punya ganjelan, ada satu tantangan masalah yang harus diselesaikan dan belum terselesaikan, dan kemudian suruh memuji Tuhan, rasanya lapot gitu ya Bapak Ibu. Tapi lewat Mazmur ini kita tahu bahwa memuji Tuhan itu mendatangkan kuasa Bapak Ibu. Kuasa untuk kita menikmati keajaiban demi keajaiban nantinya. Dan yang keempat, Raja Daud bilang, ayo ingat kasih Allah. Dalam kesesakan itu mendatangkan kekuatan, dan dalam keadaan baik itu harus ada ucapan syukur. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu baik-baik saja, itu semua karena kasih Allah. Ya ucap syukur. Nah tapi kalau misalnya Bapak Ibu hari ini yang datang tidak baik-baik saja, ada satu masalah, ada satu tantangan hidup yang harus Bapak Ibu lalui dan harus dilalui, tidak bisa menghindar. Nah saudara, dengan memuji Allah, mengingat kasih Allah, itu mendatangkan kekuatan buat kita semua. Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, bahwa saya ajak jemaat Tuhan, kita harus menolak lupa bahwa Tuhan pernah apa. Yang pertama pernah mengampuni, dari ayat yang ketiga. Saya tambahin 1 ayat ya Bapak Ibu, setelah itu kita selesai. Boleh bilang amin? Enak ya, 2 ayat terus kemudian selesai gitu ya. Baik. Pernah mengampuni. Di ayat yang ketiga dia bilang, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang mengampuni. Jadi kita harus menolak lupa bahwa Tuhan itu pernah mengampuni saya dan saudara. Ini saya coba utak-utak ya Bapak Ibu ya, mengampuni kesalahan. Tolong dijawab, berapa sering kita Tuhan mengampuni saya dan saudara? Sering. Tak terhitung. Jawaban paling gampang, buat gak ngitung.
Ya, saking kagetnya kami nggak ngitung dan nggak bisa dihitung, betul ya? Dan yang kedua, berapa kesalahan yang telah Tuhan ampuni? Bodoh aja. Bukan, nggak tahu. Saking banyaknya kita nggak tahu dan kita yang nggak ngitung. Mana bisa saudara bisa menghitung kesalahan saudara? Saudara nggak melakukan apa-apa saja bagi Tuhan, itu di hadapan Tuhan saudara tetap berdosa. Iya enggak? Apalagi saudara berbuat salah. Betul enggak? Dan yang ini, nggak apa jadinya kalau Tuhan itu nggak mengampuni saya dan saudara? Wangel ini. Nggak tahu Pak, atau nggak berani jawab Pak. Kan begitu. Saya percaya kalau ada yang berani jawab ini, maaf ya Pak Gembala, gereja kosong. Jujur, saya nggak ada. Saudara ya nggak ono. Ya habis. Ya tapi itu kenyataan. Kalau Tuhan nggak mengampuni saya dan saudara, gereja ini kosong. Siapa sih melayani? Kan gitu ya Bapak Ibu. Oke. Izinkan saya mengajar sedikit Bapak Ibu, ya, karena saya juga dosen teologi ya. Jadi saya ingin mencerdaskan jemaat Bapak Ibu. Tidak cuma saudara terima pulang, ya, saudara harus memahami sesuatu ya. Kata mengampuni pakai bahasa Ibrani salah, yang artinya tidak jadi penghukum atau telah mengampuni. Semestinya orang ini harus dihukum, begitu ya. Kemarin saya ngobrol sama anak saya yang besar, yang melakukan satu kesalahan. Saya bilang begini. Kalau kamu melakukan kesalahan lagi, konsekuensinya apa? Dia bingung. Tidak tahu Pak. Ya wis, papa yo gak ngerti. Ya, karena kalau sambung saya keras. Sekali lagi melakukan kesalahan, keluar dari rumah misalnya gitu ya. Nah, saya akan jadi orang pembohong abadi buat dia, karena saya tidak mungkin mampu mengusir dia. Nah, itu masalah Bapak Ibu. Ya sudah, dia melakukan kesalahan, ya wis tak ampuni. Mestinya saya hukum, saya ampuni. Nah, itu mungkin analogi yang sama Tuhan kepada saya dan saudara. Kita ini sudah melakukan kesalahan, nah Tuhan itu tidak jadi menghukum. Semestinya saya ini dihukum pagi hari ini, ya toh. Semestinya saudara juga demikian, dihukum Tuhan. Tapi Tuhan tidak jadi menghukum, Tuhan mengampuni. Nah itu loh, ya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, segala loh Bapak Ibu, segala jenis kesalahan. Kalau kita mau breakdown kesalahan kita hari ini, saya undang, Bapak Ibu, saksi ya Bapak Ibu, kesalahan apa yang pernah Tuhan ampuni? Wah, sampai sore Bapak Ibu, betul enggak? Nggak bisa, tapi Tuhan bilang segala jenis kesalahan. Artinya begini loh, saat Tuhan mengampuni saya dan saudara, dia tidak menyeleksi kesalahan atau dosa yang saya lakukan. Demikian juga saudara. Kalau saudara minta ampun, Tuhan akan ampuni. Dia tidak akan menyeleksi, oh ini kesalahan sudah diampuni, ini enggak. Wah ini sudah bolak-balik, gak usah. Enggak. Saya boleh turun ya. Oke, soalnya direkam ya. Enggak. Jadi waktu saya mikirkan ayat ini Bapak Ibu, saya langsung mikir, iya, beda jauh Tuhan dengan saya dan saudara. Tuhan itu kalau mengampuni kesalahan saya dan saudara sekali diseleksi Bapak Ibu. Minta ampun, ampuni. Minta ampun, ampuni. Lah kita ini kalau suruh ngampuni orang kadang diseleksi. Oh gak bisa ini. Ya selalu lumayan lah ini ya. Ya ini 3 minggu aja lah ya. Betul ya? Angel Pak, sudah terlalu menyakitkan. Gak bisa. Betul ya? Kita ini loh kalau suruh ngampuni orang loh, uangnya setengah mati. Tapi jadwal pelayanan diterima. Betul ya? Diseleksi. Tuhan kan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau Tuhan itu ngampuni saya dan saudara diseleksi, habis kita Bapak Ibu. Tahu enggak? Mengampuni dan mencipta. Jadi mengampuni salah itu kata kerja yang hanya Tuhan yang mampu lakukan. Manusia tidak bisa. Jadi di dalam Alkitab kata salah ini itu tidak bisa ditaruh buat manusia. Manusia nggak bisa mengampuni dosa manusia, nggak bisa. Anak saya salah kemarin, dia minta maaf sama saya, ya saya maafkan. Tapi saya tidak bisa mengampuni hukuman yang nanti akan dia terima dari Allah, tidak bisa. Sama. Manusia tidak bisa mengampuni dosa manusia, tidak bisa memaafkan dia. Nah, di Alkitab itu ada 2 kata kerja yang hanya untuk milik Allah. Salah dan bara. Bara itu mencipta. Kejadian 1 ya. Jadi ada 2 kata kerja yang hanya punya Allah saja yang bisa lakukan, yaitu salah dan bara, mencipta. Maaf Bapak Ibu, yang ibu-ibu, saya minta maaf sebelumnya ya. Ibu-ibu yang punya pengalaman hamil, ya,
Maaf ibu-ibu, bener, saya tidak punya pengalaman hamil sebelumnya ya. Jadi saya minta maaf. Tapi Bapak Ibu, ibu-ibu yang punya pengalaman hamil, maaf, Anda cuma bisa hamil. Sebentar, jangan marah dulu. Kenapa? Ya jelas sama laki-laki tidak bisa hamil. Maaf, ibu-ibu hanya cuma bisa hamil doang. Tidak bisa mencipta rahimmu sendiri. Setuju dengan saya? Iya dong. Begitu hamil, yang bisa lakukan ibu-ibu ini yang jaga kehamilannya sambil tunggu ini laki atau perempuan. Setuju ya? Betul nggak? Iya dong. Tunggu laki atau perempuan. Dan nanti waktu sudah mau sampai waktunya melahirkan, maaf, saya juga dulu dredeg anak saya lahir gitu ya, dredeg. Karena apa? Ini selamat atau enggak? Ya, normal atau enggak? Betul enggak? Saya rasa pengalamannya ibu-ibu, nggak usah diseret di sini aja ya. Saya diulang. Iya, saya rasa pengalaman ibu-ibu sama, betul nggak? Aduh, ini selamat atau enggak? Ini maaf ya, normal atau tidak? Betul. Kita nggak bisa mencipta, kita cuma tunggu hasil. Dikasih kesempatan hamil itu anugerah Tuhan. Saudara nggak bisa mencipta, yang bisa mencipta itu hanya Allah. Ya, nah ini makanya saya bilang kata salah dan benar. Saat Allah mencipta manusia, saat Allah menciptakan saya dan saudara, Dia sudah siap dengan yang namanya konsep mengampuni, Bapak Ibu. Jadi begitu saya lahir, Tuhan itu sudah punya konsep siap untuk mengampuni saya. Demikian juga Bapak Ibu. Saat Tuhan menciptakan Bapak Ibu di bumi ini, Dia sudah siap dengan yang namanya konsep mengampuni. Coba bayangkan apa jadinya kalau Allah ini hanya mampu menciptakan saya dan saudara, tapi tidak mampu mengampuni saya dan saudara. Bisa bayangkan? Hanya cuma mencipta doang nih, tapi tidak mampu mengampuni. Begitu saudara salah, habis. Begitu saya salah, habis. Gereja ini kosong. Betul? Wow. Saat saya belajar ayat ini luar biasa Bapak Ibu. Begitu kasihnya Tuhan, bukan cuma mencipta saya dan saudara, tapi Dia siap mengampuni saya dan saudara. Itu yang Raja Daud tahu, Bapak Ibu. Renungan untuk 2023. Berapa kali sih kita melakukan kesalahan? Ya ampun, sekali lagi jawabannya nggak tahu. Ya toh. Berapa kali kita diampuni Tuhan? Ya nggak tahu juga, lupa Pak. Nah apa jadinya jika kita tidak diampuni? Dan tadi itu gereja ini kosong. Saya kasih tahu, ini penyegaran buat jemaat Tuhan pagi hari ini ya Bapak Ibu. Bukti kalau saya dan saudara ini sudah diampuni, kita masih hidup sampai saat ini Bapak Ibu. Ya, siapa yang berani jamin kemarin saudara tidak berdosa, kemarin saudara tidak melakukan kesalahan, semuanya kan gitu ya. Ya toh. Tapi kalau sampai saat ini kita masih hidup, itu artinya kita masih diampuni Tuhan. Katakan amin. Dan kita masih diberkati, wes ya toh. Ya, saya kan tidak perlu tanya, siapa di sini yang merasa diberkati di hari sekolah minggu ya? Pasti yang katakan semua kan itu. Dan kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita kasih, suami, istri, anak-anak, orang tua, siapa saja deh. Ya, kita masih dikasih kesempatan Tuhan untuk kita ini berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi, Bapak. Dan kita masih bisa beribadah dan melayani. Itu suatu hak istimewa. Kalau sampai saat ini saudara bisa duduk tenang untuk saudara beribadah, itu hak istimewa. Termasuk buat teman-teman rekan-rekan yang melayani hari ini. Ya, itu hak istimewa Bapak Ibu. Jadi itu artinya Tuhan masih mengampuni saya dan saudara. Pertanyaan, yakin Tuhan pasti mengampuni saya dan saudara di 2023? Amin. Kalau yang bilang amin, jangan juga sering-sering berbuat dosa Bapak. Ya toh. Gara-gara ayat ini, pendetanya bilang Tuhan pasti ngampuni, ya usah tak berbuat dosa terus aja. No, itu pemikiran orang bodoh, Bapak. Ya, kalau saudara yakin 2023 Tuhan pasti ampuni saya dan saudara, ojo berbuat dosa. Jangan gampang-gampang hidup dalam dosa. Stop sudah. Ya, karena kita ini dikasih kesempatan, kita tidak jadi dihukum, itu tujuan Tuhan supaya kita ini bertobat. Ya. Dan yang kedua, kalau saudara yakin Tuhan mengampuni saya dan saudara, yo ampun nono orang yang menyakiti saudara. Equal itu, balance. Ya. Ojo suka-suka berbuat dosa dan ampuni orang yang menyakiti saudara. Sekalipun saudara dulu mungkin 2023 ngomong, kaki iso. Ya.
Itu pesannya. Yang kedua, yang terakhir, yang terakhir. 2 poin saja, setelah itu kita pulang ya. Menolak lupa bahwa Tuhan pernah menyembuhkan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Kalau menyembuhkan pakai bahasa Ibrani Rafa, ya Jehovah Rafa gitu ya, ada lagunya juga ya. Artinya ini menyembuhkan atau memperbaiki sesuatu. Jadi saya kalau boleh terjemahkan, menyembuhkan segala penyakit itu tidak ada batasan penyakit. Segala penyakit Tuhan sanggup menyembuhkan. Saat Tuhan menyembuhkan itu bukan cuma kesembuhan sakit. Kalau saudara sakit flu, saudara oke, sembuh, puji Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan juga memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan penyakit tersebut. Jadi Tuhan itu memperbaiki sel-sel kita yang sudah rusak gara-gara kita ini sakit gitu loh. Ya, no? Nah, istri saya kalau disuruh doa untuk orang yang sakit, istri saya itu selalu pakai ini. Tuhan tolong sembuhkan sel-sel yang sudah rusak. Tuhan perbarui jaringan-jaringan tubuh yang sudah rusak. Lu itu Alkitab dia. Kata Rafa itu menyembuhkan itu bukan cuma saudara sembuh, boom, sembuh, enggak. Tapi juga menyembuhkan jaringan-jaringan tubuh yang sudah rusak gara-gara penyakit itu, Bapak. Berapa banyak sel dan jaringan tubuh kita ini yang sudah Tuhan perbaiki di tahun kemarin? Pakai Bapak Ibu. Sekedar tahu saja ya Bapak Ibu. Pria asal Inggris, 59 tahun umurnya, itu sembuh dari COVID setelah 411 hari. 411 hari itu berarti 1,5 tahun. Ya betul ya. Ya segituan lah, 1 tahun lebih itu baru sembuh dari COVID. Maaf ya Bapak Ibu, tahun kemarin Desember saya kena itu ya kayak tadi Bapak Gembala ngomong, mestinya ringan. Tapi saya bekerja di sebuah instansi pendidikan yang mengharuskan saya juga harus kalau sudah flu harus di swab gitu ya sama kantor gitu. Dan puji Tuhan positif. Wah aku cuma flu loh ya, cuman gaji terus flu terus disuruh swab positif. Kaget saya. Pertama kali saya kena COVID tahun kemarin. Pertama kali ya sudah, saya isoman. 2 hari sudah sembuh. 2 hari sudah sembuh. Sudah sehat terus. Tapi saya tidak boleh keluar kok. Saya swab lagi untuk tunjukkan hasil ke kantor gitu. Puji Tuhan, masih positif. Itu 5 hari Bapak Ibu. Suruh kan 5 hari, kan betul ya, aturannya 5 hari terus swab lagi. 5 tetap positif. Saya itu gerutu. Aduh, kok sih positif? Aku harus gak apa-apa. Gak apa-apa, ini kayak 5 hari ngomel Bapak Ibu. Nah ini 411 hari. John Milton, Manchester City itu 70 tahun, perempuan ya, mengidap batuk selama 30 tahun. Batuknya itu tidak ya lama terus lagi enggak. Bahasa Jermannya itu kental. Batuk betul 30 tahun. 50 dokter angkat-tangan Bapak Ibu. Sampai kasihan ibu ini. Masuk ke stasiun diusir. Masuk ke supermarket diusir, apalagi pandemi diusir. Kasihan loh. 30 tahun Bapak Ibu. Donald Lewis, UK, United Kingdom itu bersin selama 979 hari. Hampir 2 tahun Bapak Ibu. Itu bersin terus, menderita. Tidak sembuh-sembuh. Renungan buat kita Bapak Ibu. Berapa kali kita sakit tahun kemarin Bapak Ibu? Dan berapa kali Tuhan menyembuhkan saya dan saudara? Ini yang penting. Berapa cepat Tuhan menyembuhkan saya dan saudara? Ya. Waktu saya kena COVID dan saya sudah positif negatif, teman-teman saya itu kasih informasi yang rodok medeni. Pak Roni, biasanya kalau yang pertama kali kena COVID itu Pak Roni, itu efek samping efeknya itu belakangnya itu masih banyak Pak Roni. Batuk itu yang enggak selesai belum. Nah, besok minggunya saya harus berangkat ke Semarang. Saya ada KKR di sana. Waduh, saya doa Bapak Ibu. Tuhan, Rai Sojo Tuhan. Kan gak enak ketemu sama pendeta-pendeta di Semarang. Terus Gak enak juga. Dan akhirnya saya percaya ayat ini Bapak Ibu. Rafa memperbaiki sel dan saya bersih Bapak Ibu.
Jadi negatif itu saya tidak sampai punya efek yang terlalu gimana gitu, doa batuk-batuk terus tidak. Dan puji Tuhan, Tuhan perbaiki semuanya sampai sekarang ya. Berapa dalam kita menderita karena penyakit kita di tahun ini, di tahun 2022. Dan berapa banyak sukacita yang kita terima karena Tuhan sudah menyembuhkan saya dan saudara di tahun kemarin. Yakin Tuhan masih sembuhkan kita di tahun ini Bapak Ibu? Yakin? Wah ini soro ini. Maaf, saya bukan ngaluh. Tahu ngaluh ya? Lupa, berarti nanti 2023 pasti sakit. Enggak begitu juga. Kalau saudara 2023 saudara tidak sakit, ya puji Tuhan. Ya, tapi kalau nanti ada waktu di mana saudara sakit, jatuh sakit di 2023, ingat ayat ini. Ya, berdoa ingat ayat ini. Tuhan masih sembuhkan, bahkan bukan cuma menyembuhkan, tapi memperbaiki sel-sel kita yang sudah rusak. Begitu. Jadi itu Bapak Ibu. Yakin kalau saya pasti amin. Kalau nanti saya sakit di tahun ini, Tuhan pasti sembuhkan dan Tuhan memperbaiki setiap sel-sel kita yang rusak. Saya akan tutup dengan ini. Siapa sih kita ini Bapak Ibu? Minta maaf sebelumnya ya Bapak Ibu. Tadi doanya Bapak Gembala kan memberkati, menyegarkan dengan firman Tuhan, amin. Tapi begitu kalimat yang kedua gak diamini, menegur dengan firman Tuhan, diam semua, wah ini gak enak. Ya, saya minta maaf. Siapa kita ini Bapak Ibu? Ibadah sering main-main tapi minta berkat yang gak main-main. Ya, ibadah sering main-main. Waktu pujian yo gak serius. Dengarkan firman Tuhan, yo wis lentru ae dan akhirnya jatuh dalam ketiduran, terus nanti alasannya tidur dalam roh. Ya enggak? Belum lagi pendetanya ngomong di sini, saudara juga ngomong sendiri lewat WhatsApp. Ya dong. Loh itu main-main, Pak. Namun ibadah aja enggak serius, tapi kalau doa minta berkat puas. Kalau perlu buka catatan. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 50 poin. Itu cuma doa minta berkat doang. Kok gak nyambung ya hidup kita ya? Ibadah main-main tapi minta berkatnya ya gak main-main. Pelayanan sering disepelekan tapi minta Tuhan mengangkat luar biasa. Lek dijadwal datang, lek gak dijadwal ya datang, cuma datangnya terlambat. Iya enggak? Sering kalian begitu Bapak Ibu. Hidup sering melenceng dari kebenaran tapi minta Tuhan melimpahi dengan kemurahan. Bola balik jatuh dalam dosa. Kami minta terus Tuhan kasih ono kemurahan, Tuhan kasih ono kemurahan. Wayai sakit minta sembuh. Ya roh, waktu ada tantangan minta dilepaskan. Tapi hidup melenceng. Sudah diingatkan bolak-balik. Sudah didoakan balik bola-balik, tetap kebebalan itu menjadi alasan utama untuk tidak mau bertobat. Hidup jangan memberkati orang lain, tapi minta Tuhan memberkati ugal-ugalan. Saya rasa gereja ini punya program juga ya, program sosial betul ya Pak Gembala. Di situ ada beras gitu ya. Nah, saya percaya ayolah berpartisipasi lah Bapak Ibu. Ojo cuma minta-minta doang. Tapi begitu ada kesempatan saudara dikasih kesempatan untuk memberkati orang lain, ya berkatilah. Ya, supaya hidup kita ini semakin seimbang Bapak Ibu. Bolak-balik berbuat dosa masih hidup. Puji Tuhan. Bukan cuma masih hidup. Yang sampai sekarang, sampai saat ini loh, sampai sekarang ini masih menerima pengampunan dari Tuhan. Amin. Dan masih menerima kesembuhan dari Tuhan. Tapi bolak-balik berbuat dosa. Wow. Sampai saat ini bukan cuma hidup Bapak Ibu. Saudara menerima pengampunan, saudara menerima kesembuhan. Wow, luar biasa. Ya. Mau membalas yang terbaik bagi kasih Tuhan Bapak Ibu. Ya. Supaya saudara tidak lupa akan kasihnya. Ini Bapak Ibu. Berikan persembahan yang terbaik Bapak Ibu. Di tahun 2023 ini berikan persembahan yang terbaik. Ya. Kesetiaan kepada Tuhan, baik ibadah maupun pelayanan Bapak Ibu. Kasih yang terbaik. Kalau 2022 saudara sudah berikan yang terbaik, puji Tuhan. 2023 ini kasih yang lebih baik lagi. Kalau dulu 2022 saudara sering datang ke ibadah terlambat. Di 2023
ayo diperbaiki jam dindingnya supaya tidak terlambat. Begitu. Kalau tahun kemarin saudara pelayanan asal-asalan, ayo kasih komitmen yang terbaik. Izinkan saya ngomong sedikit tentang masalah ibadah ya dan pelayanan Bapak Ibu. Tahun kemarin itu saya ngomong sama ibadah youth yang saya bina ya Bapak Ibu. Saya cukup marah dengan pelayan Tuhan yang WL singer dan pemain musik itu kalau persembahan kami ini diedarkan Bapak Ibu. Kantongnya itu diedarkan gitu ya. Nah pelayan Tuhan itu yang bawa itu naik gitu ya, diedarkan. Itu pola mereka. Nolak, edar, next, pas, liani. Ya. Nah, saya lihat ini bolak-balik. Dan akhirnya saya tegur. Saya salah kalau tidak menegur. Saya bilang gini loh. Kasih persembahan Tuhan itu bukan kewajiban, memang optional. Kalau tidak punya tidak apa-apa, tidak dosa. Kalau engkau tidak punya tidak apa-apa, tidak dosa kok. Tuhan tidak akan hukum kok. Tapi kalau engkau tidak mempersiapkan, itu dosa. Betul tidak? Lu tidak punya tidak apa-apa, masuk harus dikutuk masuk neraka, kan tidak gitu. Iya enggak? Kalau tidak punya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak dipersiapkan ini kacau. Terus nanti polanya terus merasa, wah aku sudah pelayanan, mau aku harus kasih persembahan. Wah gawat. Iya enggak? Wah aku sudah pelayanan, aku sudah main musik uangnya, berarti kami mimpin pujian uangnya lebih angel lagi. Masa saya tidur, ya sudah, ya saya tidak suka itu. Saya bilang persiapkan. Saya bilang kalau tidak dipersiapkan berarti kau tidak menghargai keberadaan Allah. Lu ibadah dipersiapkan, betul tidak? Iya dong. Yang perempuan saya bilang, yang perempuan lu persiapan makeup, skin food, skin care, skin fish. Jam-jaman gitu ya. Kusik persembahan, lu persiapan persembahan wangi setengah mati, betul enggak? Ibadah itu dipersiapkan, baju saudara-saudara persiapkan, betul enggak? Make up saudara-saudara persiapkan. Masa persembahan gak bisa dipersiapkan Pak Bu? Iya enggak? Kasih yang terbaik dong. Ojo hitung-hitungan doa aku mari pelayanan, masa aku mau persembahan Pak? Loh aku pelayanan bolak-balik jadwalku penuh, masa aku kasih perpuluhan Pak? Ojo hitung-hitungan Pak Bu. Kalau Tuhan mau menghitung saya dan saudara-saudara tidak selamat hari ini, saya rilis. Kasih yang terbaik lah. Ya, ibadah kita, pelayanan kita. Kalau saudara mau lebih lagi diberkati 2023, kasih. Ingat kasihnya. Ingat Tuhan pernah mengampuni, ingat Tuhan pernah menyembuhkan saya dan saudara. Dan kesetiaan kepada keluarga. 2022 saya banyak mengonseling. Bukan jemaat, hamba Tuhan melenceng kabeh keluargane. Sing situ selingkuh, sing situ gak ngurus anak. Aduh, sampai pusing saya saudara. 2002 ini hamba Tuhan, bukan jemaat. Boleh jemaat sih oke, ini hamba Tuhan yang bolak-balik tampil. Setia sama pelayanan, tapi sama keluarga. Pertanyaan besar, ini apa ini? Saudara setia sama ibadah, bagus. Saudara setia sama pelayanan, saya juga demikian. Tapi saya diberkati dengan ini. Satu kasih, satu keluarga. Kayak apa saudara mau setia sama komunitas di tempat ini, sama istri saja saudara tidak bisa setia, sama suami saja saudara tidak bisa setia, sama orang tua saja saudara kurang ajar. Halo, kasih yang terbaik Bapak. Yang hadir dengan keluarga hari ini, mungkin ini jadi semangat saya dan saudara. Ayo, lebih setia dengan keluarga saudara. Akan jadi hal yang sangat pincang. Kalau saudara memberkati di tempat ini, saudara jadi berkat luar biasa di tempat ini. Tapi saudara pulang, saudara jadi momok besar. Dan imbang Bapak Ibu. Perhatikan kesetiaan kita pada keluarga. Saling mengasihi, saling memperhatikan, saling memuji. Dan kesetiaan kepada panggilan. Kita diberkati itu jadi berkat. Katakan amin. 2023 saudara akan menerima pengampunan. Saudara akan menerima kesembuhan. Saya akan tutup dengan ayat ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai mereka dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Kalau Allah menyertai saya dan saudara, Dia sanggup untuk mengampuni kita. Dia sanggup untuk menyembuhkan kita. Berikan yang terbaik di 2023 dan tetap semangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang dengan hadirat Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Saya rindu memujikan tadi pujian yang pertama, kaliku tidak takut.